Pasangan suami istri ini benar-benar pasangan jenius. Awalnya, Jin hanya mencari kuda untuk menarik kereta. Siapa sangka Shuni malah langsung menangkap seekor binatang mitos. Di hadapan mereka, serigala putih raksasa ini merupakan salah satu spesies langka yang paling istimewa. Jin tak bisa menahan kagumnya. Ini terlalu fantastis. Menurut Shuni, hanya binatang mitos sekelas ini yang pantas untuk pemiliknya. Sebelum ini, Jin dengan mudah menyelesaikan perampok yang menghadang dan mengantarkan klien dengan selamat ke tujuan. Setelah menyelesaikan misi, mereka memutuskan untuk menunggu kedatangan Shuni di kota Belen. Mengingat jarak yang masih harus ditempuh ke Fayette, mereka berdiskusi untuk membeli kereta kuda. Setelah mengelilingi toko-toko kereta, Jin merasa semua kereta di sini terlalu biasa. Maka mereka memutuskan untuk merombak satu sendiri. Ternyata Terna tiba-tiba merasa ada yang aneh. Khawatir Jin akan membuat kereta yang bisa terbang. Namun, dia memiliki rencana. Akhirnya, dia adalah pandai besi yang terkenal di mana-mana. Merombak kereta kuda hanyalah hal kecil baginya. Untuk bertindak dengan rendah hati, mereka memilih kereta kuda yang lebih besar. Karena mereka masih harus menjemput Shuni. Bos memberikan peringatan dengan baik hati. Kereta kuda ini tidak cukup kuat. Perlu beberapa kuda tambahan atau memilih makhluk gaib yang setia untuk menarik kereta. Tak lama kemudian, masuk dan keluar toko. Saat itu, dia menerima pesan suara dari Shuni. Shuni mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan urusan kerajaan. Sedang dalam perjalanan menuju mereka. Berencana untuk menjinakkan makhluk gaib sebelum membawanya menarik kereta. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa kata-kata bulan tiba-tiba menghilang. Menimbulkan kekhawatiran di negara. Shuni berbicara tentang masa lalu. Terdengar tidak puas dan marah dalam suaranya. Dia mengingat, dalam ketidakhadiranmu, semua kekuatan besar berusaha merekrut Anda. Mereka menggunakan segala cara. Bahkan ada orang yang mengawasi kata-kata bulan setiap hari. Tindakan ini membuat Shuni merasa sangat tidak suka. Yang lebih membuat marah adalah, beberapa negara bahkan dengan semena-mena mengklaim bahwa bulan itu adalah milik mereka. Terhadap tindakan semena-mena seperti ini, Shuni bahkan pada saat itu terpikir untuk menghancurkan negara itu. Pada akhirnya, setelah percakapan berakhir, mereka menginap di sebuah penginapan. Daun halus juga rusak. Tidak boleh bicara di luar. Akhirnya bisa berubah menjadi bentuk manusia. Terkesima dengan lingkungan dunia lain di sini yang memang luar biasa. Mereka berencana menunggu fajar di sini. Masih ada waktu sebelum makan malam. Jin mulai merawat senjata. Tierna datang mencarinya untuk menanyakan keberadaan Shuni. Jin memberitahunya bahwa Shuni akan tiba besok. Tujuan, mereka berdua kembali ke toko kereta kuda. Jin hanya butuh 2,5 menit untuk menyelesaikan perbaikan kereta kuda. Menyebabkan Tierna terkejut. Terlalu cepat, bukan? Terlalu cepat, kan? Belum sampai 1 menit. Biasanya apakah bisa merombak begitu cepat? Tidak menunggu Terna mengungkapkan pendapatnya. Mereka menerima berita kedatangan Shuni. Maka, kedua orang itu pergi keluar gerbang kota untuk menyambut. Mereka melihat Shuni datang dengan monster besar. Binatang ilahi level 751 ini membuat semua terkejut. Terna merasa kagum melihat orang-orang luar biasa di sekitarnya. Namun, masalah muncul saat monster besar ini menarik kereta. Shuni sudah memikirkannya dengan matang. Binatang ilahi selain bentuk menarik kereta, bisa menyusut lagi. Memudahkan untuk menginap di penginapan. Sudah berubah menjadi kecil? Apakah dia memiliki kemampuan ini juga? Dia bahkan bisa menjadi lebih kecil. Menginap di penginapan juga seharusnya tidak menimbulkan masalah. Memang, penampilannya terlihat tidak ada masalah. Setelah semuanya siap, mereka memulai perjalanan mencari teman lama mereka, Gilat. Kereta kuda ini memang luar biasa. Orang-orang di jalan merasakan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, bayangan orang itu menghilang. Di tengah-tengah, daun-daun halus dan makhluk ilahi bangkit. Mengetahui bahwa makhluk ilahi pernah memerintah bersama ibunya di Lingfeng. Namun ibunya dibunuh oleh petualang. Hanya dia yang selamat. Beruntung diselamatkan oleh seorang gadis peri kecil. Dan gadis itu adalah Tiena. Mendengar sampai di sini, Tierna ingat pernah menyelamatkan seekor anjing yang terluka saat masih kecil. Tidak pernah terbayangkan bisa bertemu lagi setelah 100 tahun. Shuni melihat kedua orang itu memiliki ikatan yang begitu kuat. Maka dia mewariskan identitas pemilik serigala putih kepada Tiena. Baiklah, mari kita ganti ke Tilda. Baiklah. Aku bersedia berjalan berdampingan denganmu. Malam, Shuni menjelaskan makna mendalam dari keputusan ini kepada Tiena. Tidak hanya untuk takdir mereka, tetapi juga harapannya agar Tiena bisa memiliki lebih banyak cara untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah Tiena tertidur pulas, ada 2 makhluk ilahi, 1 besar dan 1 kecil, menemani dia. Suasana hangat dan harmonis. Keesokan paginya, mereka tiba di perbatasan Famede. Menjauh, 2 orang mendekati mereka. Ternyata Shuni sudah memberitahu Girat sebelumnya. Mereka datang menjemput mereka. Lipatlah kereta kuda dan perkecil serigala putih. Tiuplah trompet setelah serigala perkecil. Apakah kamu mengenal kedua mereka? Keduanya adalah keturunan langsung Girat.
Serius? Shuni dan rombongannya sudah dibawa ke sini. Baiklah, silakan masuk. Mereka akhirnya bertemu dengan Girat, NPC kedua. Melihat kediaman mewah Girat, masuk juga adalah sebuah refleksi. Hai, Tuan. Tuan, tak terpikirkan bisa bertemu denganmu lagi hidup-hidup.